Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Sudah habis kesabaran. Zain menatap ayah dengan dalam terdiam secara tiba menatap dengan sendu istri kecilnya yang selalu akrab dan suka mengajaknya berantem. Kini berdiri ketakutan sampai tubuhnya bergetar hanya karena Zain akan menyentuhnya. Melihat Zain yang berdiri terdiam itu, ayah kembali berlari walaupun tubuhnya sudah semakin lemah mencari ponselnya. Bahkan mengacak seluruh isi kamar karena tak kunjung menemukan ponselnya. Begitu Zain menghampiri ayah ke kamar, sebuah vas kaca jatuh karena tersenggol oleh siku ayah yang terus mencari ponselnya di setiap laci. Sayang hati, Zain bergegas mengumpulkan pecahan vas itu karena hampir mengenai kaki ayah. Ayah yang berdiri itu semakin ketakutan melihat Zain yang berjongkok mengumpulkan pecahan vas serta beling takut Zain marah dan juga akan membunuhnya seperti pria itu. Ampun Dedi, ucap ayah dengan suara bergetar ketakutan meminta maaf pada Zain karena sudah memecahkan vas. Zain mendongak menatap ayah yang sudah ketakutan itu lalu segera berdiri. Tidak apa-apa, Dedi tidak marah, ucap Zain dengan suara lembut agar ayah tak semakin ketakutan. Setelah membuang semua pecahan itu, Zain mengangkat ayah kembali ke atas ranjang. Sayang, dengarkan dulu penjelasan Dedi, ucap Zain menatap ayah yang duduk menunduk takut itu. Ayah menggeleng tak berani menatap Zain, namun air matanya terus berjatuhan. Sangat takut Zain akan marah dan menghukumnya atau bahkan membunuhnya karena sudah melakukan kesalahan fatal. Ayah menjadi sangat takut pada Zain setelah melihat hal tadi. Namun ayah juga sudah melakukan kesalahan fatal dengan memata-matai. Bahkan mengikuti Zain bersama dengan Marvel yang sudah pasti Zain tidak suka dan akan marah besar. Melihat ayah yang semakin lama semakin ketakutan membuat Zain mengambil jalan tengah. Karena dia tidak mungkin terus memaksa ayah yang bahkan baru Zain dekati sudah tremor. Seperti ayah butuh ketenangan dulu agar tidak semakin stres karena terus ada Zain yang seolah mendesaknya. Baiklah, jika kamu belum mau bicara dengan Dedi, istirahatlah dulu, ucap Zain dengan nada rendah mencas ponselnya yang tadi diantar bodyguard di atas nakas samping tempat tidur. Ayah langsung berbaring dan menarik selimut agar Zain cepat pergi. Zain masuk ke ruang kerjanya menyalakan komputer untuk memeriksa beberapa berkas penting sambil sesekali memperhatikan ayah lewat CCTV rahasia. Ayah yang merasa Zain sudah pergi pun kembali duduk bersandar ke kepala ranjang menatap ke sekeliling.
mencoba mencari di setiap sudut di mana Zain menyembunyikan ponselnya. Setelah Ayah pikirkan, Ayah sadar kalau Zainlah menyembunyikan ponselnya. Karena pria itu juga mengganti PIN apartemen agar Ayah tidak bisa kabur darinya atau meminta bantuan pada siapapun. Tak berhasil menemukan ponselnya, Ayah melirik ponsel Zain yang di-charger di samping ranjang. Ayah tahu kalau Zain sama sekali tak memberi ponselnya pengaman sejenis PIN atau sandi sehingga bisa dibuka dengan mudahnya. Zain yang tengah sibuk dengan komputer di hadapannya langsung tersenyum begitu home screen layar ponselnya tampil di layar komputer. Pertanda seseorang sedang menggunakan ponselnya. Benar bocil nakal, sampai dalam ketakutan dan trauma pun nakalnya tidak hilang. Ucap Zain memperhatikan rekaman CCTV di iPad-nya. Zain dengan cepat merusak sistem ponselnya sampai ponsel itu mati secara mendadak. Ayah yang sudah senang menemukan kontak papanya di ponsel Zain langsung sedih. Karena ponsel itu tiba mati sepertinya rusak serta membuat Ayah semakin takut. Karena dia malah jadi menambah kesalahan dengan merusak ponsel Zain. Ayah kembali mencas ponsel Zain dengan cepat dan kembali berbaring begitu mendengar suara pintu ruang kerja Zain akan kembali terbuka. Zain geleng kepala menatap bocil nakal yang berbaring menutup seluruh tubuhnya dengan selimut seolah tak terjadi apa-apa. Namun Zain semakin waspada karena tahu yang dipikirkan oleh bocil itu saat ini adalah bagaimana cara agar bisa kabur dari Zain. Pagi harinya, Zain keluar dari kamar dan memasuki dapur untuk memasak makanan. Karena sepertinya di antara mereka berdua sama saja belum ada yang makan sejak semalam. Selesai memasak, Zain menghampiri Ayah yang masih duduk sama sekali tak beranjak dari atas ranjang sejak bangun memeluk lututnya. "Sayang, ayo makan. Dedi sudah memasak," ajak Zain tanpa dijawab Ayah. Bahkan gadis kecil itu sama sekali tak bergeming seolah tidak mendengar ucapan Zain. Zain duduk di hadapan Ayah lalu mengelus kepala Ayah yang justru membuat Ayah menangis ketakutan merasakan sentuhan lembut Zain. "Lepasin Ayah, Dedi. Pengen pulang ke rumah Papa, jangan kurung Ayah di sini, Hicks." Mohon. Ayah menatap Zain dengan air mata yang berderai-derai mengelus perutnya yang sudah terasa lapar sampai berbunyi. "Sayang, Dedi tidak pernah mengurung kamu di sini. Ini apartemen kita," Zain membantah ucapan Ayah. "Ayah nggak mau tinggal di apartemen Dedi lagi." Ayah memberanikan diri menatap mata Zain. "Jadi kamu ingin kita punya rumah juga kayak Papa?" Zain tersenyum lebar hanya mengartikan ucapan menjurus Ayah dengan positif seolah tidak peka.
Hicks, ayah, nggak mau tinggal sama Dedi lagi. Ucap ayah dengan suara kecil menangis terseduh. Seduh sampai sudut matanya sudah bengkak, bocil itu masih saja menangis. Loh, salah Dedi apa? Kok nggak mau tinggal sama Dedi lagi? Tanya Zain memegang kedua tangan ayah lalu menatap ayah penuh cinta. Dedi ada salah sama ayah? Tanya Zain lagi to the points yang langsung dibalas gelengan oleh ayah karena Zain memang tidak salah apa padanya. Ayah hanya ditakuti oleh pikirannya yang menjadi sangat berlebihan setelah melihat Zain membunuh pria itu. Takut Zain juga akan melakukan hal yang sama padanya nanti. Walaupun sambil takut ayah terus mengucapkan kata yang merujuk pada kejadian kemarin. Agar Zain membiarkan dia pergi yang justru hanya ditanggapi dengan seulas senyum tanpa komentar dari Zain. Yang sama sekali tak ingin terbawa emosi menghadapi istri kecilnya. Ayah nggak mau punya suami pembunuh, ucapan tegas ayah tepat di depan Zain. Ya bagaimana lagi, kita sudah terlanjur menikah sayangku, ucap Zain dengan santai, tahu kalau bocil itu sedang mencari perkara agar Zain membiarkan dia pergi. Ayah mau cerah, belum selesai ayah bicara Zain memegang tengkuk ayah lalu menciumnya dengan lembut walaupun sebentar karena ayah terus menolak. Tidak boleh bicara begitu, nanti Tuhan dan keluarga kita marah, ucap Zain menasehati istri kecilnya. Hicks, ayah hanya bisa menangis dan terus menangis karena tak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain patuh pada Zain. Makan ya sekarang, ucap Zain mengangkat ayah yang sudah sedikit pucat itu menuju meja makan. Ayah yang duduk di sebelah Zain terus menunduk dan mendorong piringnya yang diisi makanan oleh Zain, isyarat bahwa dia tidak ingin makan. Zain yang baru selesai mengisi piring ayah dengan makanan, tak sengaja menjatuhkan sendok kaca yang dipegangnya ke dalam mangkok. Melihat ayah yang menolak untuk makan sehingga menimbulkan suara cukup nyaring. Ayah yang terkejut semakin menunduk dalam ketakutan mendengar kerasnya bunyi sendok kaca yang Zain pukulkan ke piring. Membuat ayah jadi takut kalau Zain juga akan menyiksanya seperti pria waktu itu. Selama ini ayah yang cukup bahkan sangat jahat pada Zain menjadi takut dan ngeri sendiri saat tahu siapa pria dewasa itu sebenarnya. Cacing di perut kamu sudah nangis sayang, lapar kan? Makan sekarang. Ucap Zain dengan lembut yang dibalas gelengan oleh ayah yang masih menunduk itu. Dedi, pengen Hicks pulang, ayah benar memohon sampai berlutut di kaki Zain. Saat merasa tak ada lagi harapan untuk bisa kabur karena penjagaan Zain sangat ketat. Sehingga ayah hanya bisa keluar atas izin Zain.
Zain mengangkat dan mendudukkan ayah di pangkuannya lalu mengecup kening ayah dengan sayang. Iya, nanti kita pulang. Kalau kamu memang ingin tidur di rumah papa, ucap Zain dengan santai tanpa marah sedikit pun menyuap makanan di piringnya. Ayah, enggak. Mau pulang sama Dedi, ucap gadis kecil itu secara terang-terangan. Jadi mau pulang ke rumah papa sama siapa, Marvel? Ucap Zain dengan sengaja namun ekspresi wajahnya masih santai. Ayah langsung menatap Zain begitu mendengar nama Marvel. Membuat dia ingat bagaimana nasib pria itu sekarang setelah mengesampingkan rasa takut dan sedihnya. Dedi, jangan sakiti Kak Marvel. Dia nggak salah apa-apa. Ayah langsung memohon pada Zain begitu ingat kemarin Marvel disekap oleh bodyguard Zain. Ketika mereka kedapatan menyelinap masuk ke rumah kosong itu, Zain menatap ayah yang memohon padanya itu dengan ekspresi datar. Saat istri kecil yang duduk di pangkuan bahkan Zain peluk itu memohon untuk menyelamatkan pria lain padanya. Jangan bunuh dia, Dedi. Air mata ayah kembali menetes tiada henti, tak ingin Zain melakukan hal yang sama seperti kemarin lagi. Saya tidak membunuhnya, bahkan sejak dari semalam saya hanya di sini bersama istri saya. Jawaban formal Zain yang begitu menjurus menyindir ayah yang seolah mengatakan Zain juga habis membunuh seseorang lagi. Jangankan membunuh, bahkan saya tidak bertemu dengannya sedetik pun. Sambung Zain menatap ayah yang menuduhnya dengan datar. Ya kan bisa aja, Hicks. Dedi perintahkan bodyguard, ucap ayah menatap Zain sendu berharap ucapan Zain benar. Makan dengan cepat, jika tidak saya benar akan membunuhnya. Ucap Zain yang sudah habis kesabaran, perasaannya benar tersakiti melihat istri kecilnya menangisi pria lain di pangkuannya. Iya, Dedi, kata ayah langsung duduk di kursi samping Zain lalu makan dengan air mata yang terus berjatuhan agar Zain tidak membunuh orang lagi siapapun itu. Ayah berhenti menangis atau Dedi akan menghamilimu. Ancaman terakhir Zain yang sudah tak tahan melihat ayah yang terus menangis sampai matanya bengkak pun masih menangis. Hicks, ayah tak menjawab, dia hanya menghapus air matanya yang terus menetes dengan tangannya. Membuat Zain langsung pergi ke ruang kerjanya tak tahan melihat ayah yang makan sambil menangis. Baru beberapa langkah Zain pergi, ayah yang awalnya hanya menangis tak bersuara itu langsung terisak begitu pilu. Sayang, kamu kenapa? Tanya Zain begitu khawatir kembali menghampiri ayah. Kepala ayah sakit, Dedi, kata ayah tiba-tiba menangis histeris agar segera dibawa Zain ke rumah sakit. Bersambung.